Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada majlis Al-Quran ini, Ta'limul Quran li Tahfidzil Quran, kita akan menghafal surah An-Nazi'at. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, surah An-Nazi'at yang berjumlah 46 ayat ini akan kita hafal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan untuk murojaah bagi yang sudah hafal, untuk memulai hafalan bagi yang baru hafal. Dan surah An-Nazi'at ini adalah surah yang kedua di juz 30. Pelan-pelan kita lanjutkan bagi yang sudah mulai menghafal dari surah An-Naba. Prinsipnya dalam menghafal Al-Quran dengan otak kanan, kita harus memakai segala macam potensi dalam diri kita, baik dalam mengulang, mengingat, dan mengulangi. Maksudnya murojaah, pemahaman ayat, mengingat awal-awal huruf, dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini tetap kita pegang guna mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, kita mulai dengan ta'awudz. Semuanya silahkan dibuka Al-Qur'annya di rumah. Bagi yang tidak memegang Al-Qur'an, silahkan dilihat di mushaf digital yang saya sampaikan di sini. Saya Roni Al-Gontori di Ponorogo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Meskipun kita berjauhan, saya di Ponorogo, Bapak Ibu semuanya kaum muslimin dan muslimat di berbagai daerah, baik Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan ada yang dari luar negeri, dari Malaysia, dari Thailand, dari Spanyol, Madrid dan sebagainya. Mudah-mudahan di tengah masa pandemi ini kita tetap istiqamah dalam menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran yang sama-sama kita cintai ini. Allahumma ishhad, ya Allah saksikanlah kami yang selalu membaca kitab-Mu, menghafal kitab-Mu, dan mengajarkan kitab-Mu, ya Arhamar Rahimin. Kita berlindung terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ta'awudz. Karena membaca ta'awudz ini penting dan ini perintah dalam Al-Qur'an. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Allah memerintahkan kita untuk berta'awudz, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi kita semuanya dari godaan syaitan yang selalu menggoda kita. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة
أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى. Baik, 15 ayat di halaman yang kedua dari juz 30 ini. Baik, kita lihat 15 ayat ini, kita pahami awal-awal ayatnya, huruf-hurufnya. Yang jelas 3 ayat yang pertama Allah mulai dengan huruf waw. Wan nazi'ati gharqa, Allah mulai dengan huruf waw. Kemudian ayat yang kedua Allah mulai dengan huruf waw. Ayat yang ketiga Allah mulai dengan huruf waw. Sehingga secara tidak langsung itu sudah memudahkan otak kanan kita dalam mengingat. Dan ini tentu merupakan sebuah cara agar kita tidak lupa dengan awal-awal ayat. Begitupun ayat yang keempat, di situ ada fas-sabiqati, ada fal-mudabbirati, ada 2 kali fa. Maka dalam menghafal 5 ayat ini cukup kita mengingat 2 huruf, yaitu wafa. Nah, ini salah satu tips teknik kita agar tidak cepat lupa. Kita ingat apa Bapak Ibu semuanya? Wafa. Wa yang pertama wan nazi'at, wa yang kedua wan nasyitat, wa yang ketiga was-sabihat. Fa yang pertama fas-sabiqat, fa yang kedua fal mudabbirat. Begitupun dengan selanjutnya ayat yang ke-6 kita mengingat huruf ya pada kalimat yauma. Selanjutnya tatba'uha. Selanjutnya qulub, huruf qaf. Selanjutnya absaruha. Nah, dalam proses menggabungkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, kita harus merangkainya menjadi satu kesatuan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita sudah menghafal 3 ayat ataupun 5 ayat, maka harus kita gabung dengan ayat yang barusan kita hafal. Nah, sesuai kemampuan kita semuanya, kalau mampunya 1 hari 1 baris, maka cukup 3 ayat. Kalau mampunya 1 hari 1 halaman, maka sekali menghafal bisa 2 ayat, bisa 3 ayat, sesuai dengan panjang pendek ayat tersebut. Untuk mushaf Utsmani itu ada 15 baris. Nah, rata-rata 15 baris, sehingga bisa dibagi menjadi 5 waktu. Sekali menghafal 3 baris setelah sholat subuh, 3 baris setelah sholat zuhur, 3 baris setelah sholat asar, 3 baris setelah sholat maghrib, 3 baris setelah sholat isya. Maka terbentuklah 15 baris pada 1 hari. Nah, dalam konteks An-Nazi'at, maka 15 ayat ini kita menghafalnya setelah maghrib dan setelah sholat isya, kalau kita mulainya pada waktu maghrib.
Nah, setelah itu pada waktu subuh kita lanjutkan pada ayat yang ke-16. Kita lanjutkan. Kembali membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lihat pada halaman yang ketiga dari juz 30. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Itu ada kalimat id, jadi lidahnya digigit sedikit. Id, jangan dipantulkan, jangan dibaca id, tapi id. 1, 2, 3. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Sama-sama 1, 2, 3. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. Perhatikan mana yang qalqalah, mana yang bukan qalqalah pada huruf ba. Idhab, jangan idh, tidak boleh. Idhab. Fokus pada kalimat faqul. Faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa'asa. Dengarkan dan ikuti saya. Tsumma adbara yas'a فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى
النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, 46 ayat sudah kita baca, sudah kita hafal, sudah kita kaji, sudah kita ingat awal-awal ayat dari setiap permulaannya. Selanjutnya adalah bagaimana kita menyusun 46 ayat ini, baik yang tadi sudah dihafal 15 ayat yang pertama, 3 baris setelah sholat maghrib misalkan, 3 baris mulai ayat yang ke-9 sampai ayat 15. Nah, ketika masuk ke halaman baru, niatkan dari sholat subuh. Sholat subuh kita menghafal ayat yang ke-16, lalu setelah ayat yang 16 kita masuk sampai ayat yang ke-22. Dari ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-29 kita menghafalnya setelah sholat duhur. Lalu ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-35 kita menghafalnya setelah sholat asar. Mulai ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-39 kita menghafalnya setelah sholat maghrib. Lalu ayat 39 sampai 46 kita menghafalnya setelah sholat isya. Nah, ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit tetapi rutin. Jadi ini prinsip otak kanan, yaitu sedikit demi sedikit tetapi kita rutin. Ahabbul a'mali adwamuha wa in qalla. Perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang sedikit demi sedikit tetapi rutin. Tentu inilah yang disebut dengan istiqamah. Adanya ketersinambungan, kontinuitas, dan juga adanya sebuah istimroriyah dalam membaca kitabullah ta'ala. Selanjutnya setelah kita menghafal sampai 46, kalau surah An-Naba sampai ayat 40, maka tentu di surah yang kedua ini agak panjang. Tetap bersabar. Semakin panjang suratnya itu semakin banyak pahalanya. Jadi semakin banyak pahalanya tentu harus membuat kita semakin bahagia. Kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin mencintai Al-Quran. Karena Hasan Al-Basri, seorang ulama sufi, beliau pernah mengatakan bahwa tidak ada yang lebih nikmat dalam hidupnya selain daripada berinteraksi dengan kitabullah, membaca kitabullah, menghafal kitabullah. Semakin banyak waktu yang kita luangkan untuk Al-Quran, waktu yang kita luangkan untuk Allah dan Rasulnya, kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih cinta daripada semuanya. Tentu ini adalah sarana kita didatangkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghafal Al-Quran. Ketika kita istiqamah, ketika kita rutin, kita sedikit demi sedikit kita tambah hafalan,
Yang sudah masuk di juz 30 ini alhamdulillah, yang baru mulai juz 30 alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua pencapaian. Baik baru 1 halaman, 2 halaman, 1 ayat, 2 ayat, semuanya tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala, dan setinggi surga yang akan kita dapatkan itu sesuai dengan akhir bacaan daripada yang kita lantunkan di dunia ini. Karena al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, yang baca Al-Qur'annya lancar, mahir, sempurna sesuai dengan tajwid dan kaedah-kaedah qiraah yang benar, maka di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti akan dikumpulkan ma'as safaratil kiramil bararah, orang-orang yang mulia, malaikat-malaikat yang mulia, rasul-rasul yang mulia, nabi-nabi yang mulia. Ini adalah cita-cita tertinggi kita, yaitu kita menghafal kitabullah agar menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari dunia, bukan mencari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari dalam menghafal Al-Qur'an adalah kenikmatan berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan bagaimana kita bisa istiqamah dalam membaca dan menghafal Al-Qur'an. Kenikmatan ketika kita bisa berduaan-duaan dengan Allah dengan Al-Qur'an. Kita membaca Al-Qur'an di malam hari. Di sepertiga malam kita bangun, kemudian membaca ayat-ayat Allah meskipun belum hafal sempurna, tapi dengan kita rutin membacanya, Allah akan membantu kita dalam meletakkannya di memori-memori ingatan kita. Karena inilah otak kanan tugasnya, yaitu mengikat hafalan. Yang sudah kita hafal jangan sampai kita lupa. Karena yang namanya hafalan itu ibarat sebuah binatang yang kalau tidak diikat akan lari. Contoh keledai. Keledai itu kalau tidak kita ikat maka akan pergi, hilang, kabur. Begitupun dengan hafalan. Apa yang sudah kita hafal kalau tidak kita ikat maka akan cepat hilangnya. Kalau Rasulullah SAW mengibaratkan asyaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Yang namanya Al-Qur'an, hafalan Al-Qur'an itu lebih cepat hilang dibandingkan dengan keledai. Jadi kalau keledai itu bisa pergi kalau tidak kita ikat, begitupun dengan hafalan Al-Qur'an. Kalau tidak kita ikat, kalau tidak kita benahi media-media untuk mengingatnya, maka tentu akan hilang dan sirna dari ingatan kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka berbahagialah antum semuanya yang sudah mengetahui cara ini. Silahkan dipraktekkan mengulang surah An-Nazi'at ini. Kalau An-Naba sebelumnya sudah hafal 40 ayat, maka kita tambah bagi yang baru mulai menghafal surah An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan 46. Baru sesudah ini kita menghafal surah Abasa. Di video yang selanjutnya kita kuasai dulu ini, kita hafalkan ini. Silahkan ajarkan kepada teman-teman kita, kepada anak kita, kepada sahabat kita, keluarga kita, orang tua kita. Carilah orang-orang yang bisa belajar bersama kita, sehingga pahala itu akan semakin banyak kalau ada beberapa orang yang bertadarus, menghafal, saling murojaah, saling membenarkan, dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum semua jamaah kaum muslimin dan muslimat yang menyimak. Semoga Allah memberikan taufik, inayah dan rahmatnya kepada kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Baik, kita berdoa sama-sama, angkat tangannya semuanya. Ini adalah majelis ilmu meskipun secara virtual, secara daring, secara online, dan malaikat pun bisa lebih canggih dari kita.
Malaikat hadir bersama kita juga tentu bukan di alam nyata sebagaimana duduk bersama kita, tapi malaikat hadir di alam yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun mendoakan kita yang bersama-sama membaca kitabullah ini. Angkat tangannya semuanya di rumahnya. Saya di Ponorogo insyaallah akan memimpin doa ini. Inilah waktu yang mustajab. Angkat tangannya, beristighfar semuanya 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dosa-dosa kita yang membuat kita susah menghafal Al-Qur'an, dosa-dosa kita yang membuat kita sulit untuk mengingat Al-Qur'an, dosa-dosa kita yang membuat kita cepat untuk lupa terhadap Al-Qur'an. Istighfar semuanya, taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian kita berdoa dan memohon agar Allah mengisi dada kita, mengisi pikiran kita dengan Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi kebaikan kepada kami, ya Allah. Berikanlah kami cahaya Al-Quran, berikanlah kami pemahaman yang benar terhadap Al-Quran, berikanlah kami keistiqomahan dalam menghafal Al-Quran, berikanlah kami kemudahan dalam mengajarkan kitabullah, berikanlah kami kemudahan dalam berinteraksi, membaca dan menghafal kitab-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, terimalah semua amal soleh kami, terimalah semua amal soleh jamaah-jamaah Yayasan Darul Hidayah, Majelis Ta'lim Darul Hidayah. Ya Allah, jikalau ada di antara anggota Majelis Ta'lim Darul Hidayah ini yang sulit menghafal Al-Quran, ya Allah, mudahkanlah dengan kuasa-Mu ya Allah. Engkau mampu untuk menjadikan kami semuanya ahli Al-Quran, sahabat Al-Quran ya Arhamar Rahimin. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jikalau ada di antara jamaah ini, jamaah Majelis Ta'lim Darul Hidayah yang sakit, ya Allah sembuhkan. Yang masih malas, ya Allah, buatlah dia semangat dan rajin menghafal kitab-Mu ya Allah. Di antara kami jikalau ada yang belum istiqamah, ya Allah, istiqamahkanlah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami umat-Mu yang selalu bersyukur kepadamu ya arhamar rahimin. Jadikanlah kami semuanya umat-Mu yang selalu mengajarkan kebaikan kepada sesama kami ya arhamar rahimin. Ya Allah, cahayailah kuburan kami, cahayailah liang lahat kami kelak ketika kami sudah masuk ke dalam kuburan kami. Engkau cahayai dengan Al-Quran, Engkau bantu kami perjalanan alam barzah kami dengan Al-Quran yang kami baca. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang kami baca, Al-Quran yang kami hafal sebagai syafaat darimu, syafaat yang Engkau izinkan untuk kami agar kami bisa mendapatkan ridha-Mu dalam perjalanan akhirat kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat riya, jauhkanlah kami dari sifat ujub, takabbur, jauhkanlah kami dari sifat orang-orang yang munafik, sifat orang-orang yang malas, sifat orang-orang yang selalu mendurhakai-Mu ya Allah. Na'udzubillah, inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, lindungilah kami ya Allah, bantu kami, lindungilah bangsa kami, sembuhkanlah bangsa kami jikalau ada bangsa kami ini rakyatnya yang sakit, pemimpinnya yang sakit, rakyatnya yang belum membaca dan menghafal kitab-Mu ya Allah. Berikanlah kemudahan kepada kami semuanya, berikanlah kemudahan kepada kami khususnya jamaah Majelis Ta'lim Darul Hidayah ini untuk selalu istiqamah dalam membaca dan menghafal Al-Quranul Karim. Ridhoi kami, berikanlah taufik dan inayah-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua manusia pasti punya kesalahan, kekhilafan, kealpaan, kelupaan dan sebagainya. Kepada Allah lah kita serahkan semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terakhir sebelum salam, agar ilmu ini, majelis ini lebih berkah, mari kita ajak sahabat kita yang lain, kita share kepada teman-teman kita yang lain agar bisa bersama kita menghafal di majelis ta'lim Darul Hidayah ini. Silahkan di subscribe, diikuti, di share dengan niat ikhlas mencari ridha Allah, mengajak kepada sesama untuk menghafal kitabullah, jauhkan dari niat-niat duniawi dan sebagainya, jauhkan dari segala macam kesulitan hidup. Insya Allah kalau Al-Quran kita dakwahkan, Al-Quran kita ajarkan, Al-Quran kita syiarkan, ini akan menjadi saksi di akhirat bahwa kita memperjuangkan Al-Quran hanya mengharap ridha Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.